Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiansa. Saya dari Tadris Matematika IAIN Parepare. Di sini saya akan bersama dengan teman-teman saya yang bernama Selviana Jalil dan Fitra Diana Sukardi. Nah, kami akan membahas tentang filsafat pendidikan Paulo, tentang pendidikan pembebasan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman saya yang bernama Selviana Jalil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brasil, yang merupakan pusat salah satu daerah paling miskin dan terbelakang di dunia ketiga, yaitu sebuah kota pelabuhan di sebelah timur laut negeri Brasil. Ia hidup dalam keluarga yang menyenangkan, yang menjunjung tinggi dialog dan menghargai pilihan seseorang. Dia berasal dari keluarga menengah dan terbiasa hidup sederhana. Kesederhanaan itu mengajarkannya sejak kecil apa artinya menahan rasa lapar. Pengalaman ini memotivasinya untuk mendedikasikan hidupnya bagi perjuangan melawan kelaparan. Ia mengatakan, jangan sampai anak-anak merasakan dan mengalami susahnya hidup seperti yang pernah saya alami. Ketika berumur 10 tahun, keluarganya pindah ke Jabatao di kota ayahnya. Dalam kondisi ini, ia menemukan dirinya sebagai bagian dari kaum rombeng dari muka bumi. Situasi seperti ini membuatnya terlatih menjalani studi. Walau demikian, pelan-pelan krisis finansial yang melanda keluarganya mulai teratasi, sehingga ia dapat menyelesaikan sekolah menengahnya. Kemudian, ia masuk Fakultas Hukum di Universitas Recife. Di samping itu, ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Dan di sela-sela kuliahnya, ia mengajar bahasa Portugis sebagai part-time pada sebuah sekolah menengah. Setelah menikah, mulai tumbuh minatnya mendalami buku-buku pendidikan, filsafat pendidikan, dan sosiologi pendidikan, melebihi buku-buku tentang hukum. Walau begitu, ilmu hukumnya tetap berjasa. Berkat ijazah hukum, ia dapat menjabat Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebuah lembaga pelayanan sosial di Pernambuco. Bekerja di lembaga sosial membuatnya sering berkontak secara langsung dengan orang-orang miskin kota. Pengalaman ini kelak juga ikut mempengaruhi filosofi pendidikannya. Di masa Presiden baru, gerakan kaum petani dan kaum budayawan melakukan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan baca tulis, supaya rakyat dapat berpartisipasi aktif di bidang politik. Freire sendiri mengembangkan program literasi atau melek huruf bagi ribuan petani di daerah Recife dari Juni 1963 sampai Maret 1964. Program ini disambut dengan antusias besar oleh rakyat Brasilia. Ia menggunakan metode penyadaran untuk membangkitkan kesadaran rakyat atas realitas yang menindas mereka. Dan bangkitnya kesadaran rakyat menimbulkan dampak terhadap perubahan sosial. Tetapi kesadaran rakyat ini sekaligus membuat khawatir pihak militer dan tuan tanah. Pada 1 April 1964, militer berhasil menggulingkan rezim Goulart. Pada rezim militer ini, gerakan kerakyatan ditekan. Freire ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama 70 hari dengan tuduhan melakukan kegiatan subversif. Di penjara,
ia menulis karya pertamanya, yaitu Educação como Prática da Liberdade, atau Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Pada tahun 1970, ia menjadi penasehat pendidikan pada kantor pendidikan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa, Swiss. Sampai tahun 1979, ia tetap tidak diizinkan kembali ke Brasil. Baru setelah itu, ia diperbolehkan oleh pemerintahan Brasil untuk menetap kembali di Brasil. Pada tahun 1996, ia meninggal dunia dalam usia 75 tahun karena serangan jantung. Freire telah menulis berbagai buku dan makalah dalam bahasa Portugis dan Spanyol. Selanjutnya yaitu masalah pendidikan pada masa Paulo Freire. Yang pertama yaitu hubungan guru dan murid. Guru adalah sosok manusia yang selayaknya dihormati dan dimuliakan, dengan penghormatan dan pemuliaan yang setinggi-tingginya dari seorang murid, dan guru untuk mendapatkan hak tersebut semaksimal mungkin berupaya menyeimbangkannya dengan senantiasa meningkatkan integritas, intelektualitas, kapabilitas, dan menjaga harga diri, agar kebutuhan murid untuk belajar dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketauladanan akhlak yang baik dapat terpenuhi dengan baik dan proporsional. Dalam menjelaskan hubungan guru dan murid, Freire berpendapat pentingnya dialog dalam proses belajar mengajar. Karena dalam dialog itu mereka saling menghargai, saling belajar, saling menghindarkan dari tekanan penguasa. Dialog secara kritis perlu diadakan, sehingga masing-masing dihargai sebagai manusia. Dialog mengembangkan kedua belah pihak, baik guru maupun murid. Dalam dialog itu, masing-masing bukan hanya mempertahankan identitas mereka, tetapi juga berkembang bersama. Dalam dialog juga, hak asasi manusia dihargai dan tidak dimatikan demi kemenangan satu pihak. Satu analisis yang cermat tentang hubungan guru dengan murid telah dikemukakan olehnya ketika ia mengemukakan kritik tajam atas konsep pendidikan gaya Bang. Konsep gaya Bang melahirkan adanya kontradiksi dalam hubungan guru dengan murid. Bahkan lebih dari itu, konsep pendidikan gaya Bang juga memelihara dan mempertajamnya sehingga mengakibatkan terjadinya kebekuan berpikir dan tidak munculnya kesadaran kritis pada diri murid. Konsep pendidikan gaya Bang merupakan suatu gejala di mana guru berlaku sebagai penyimpan yang memperlakukan murid-muridnya sebagai tempat menyimpan semacam bank yang kosong dan karenanya perlu diisi. Dalam proses semacam ini, murid tidak lebih sebagai gudang yang tidak kreatif sama sekali. Murid dianggap berada dalam kebodohan absolut. Ini merupakan suatu penindasan kesadaran manusia. Pendidikan karenanya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana murid adalah celengannya dan guru adalah penabungnya. Dalam hal ini, yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan dan mengisi tabungan yang diterima, dihafal, dan diulangi dengan patuh oleh murid. Ruang gerak yang disediakan untuk kegiatan murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan. Konsep pendidikan gaya Bang tidak mengenal pemecahan masalah kontradiksi guru dan murid. Sebaliknya, memelihara dan mempertajam kontradiksi itu melalui cara-cara dan kebiasaan yang mencerminkan suatu keadaan masyarakat terindas. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Fitra Diana Soekardi.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitra. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masalah pada masa Paulo Freire. Nah, di sini pembahasannya yaitu metode pendidikan. Nah, metode pendidikan Freire menggunakan istilah pendidikan hadap masalah atau problem posing education. Nah, metode ini digunakan sebagai ilmu antagonistis dari konsep pendidikan gaya Bang dan berorientasi pada pembebasan manusia. Pendidikan hadap masalah sebagai alat pembebasan menegaskan manusia sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi becoming, sebagai sesuatu yang tidak pernah selesai dan terus-menerus mencari. Nah, pendidikan hadap masalah dapat digunakan dalam mengatasi kontradiksi guru dan murid dengan hubungan dan situasi pembelajaran yang dialogis. Dalam konsep ini, guru dan murid tidak lagi sebagai orang yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para murid, yang pada gilirannya di samping diajar, mereka juga mengajar. Dengan demikian, dalam hal ini tidak ada lagi subjek maupun objek. Yang ada hanyalah subjek sekaligus objek. Manusia saling mengajar satu sama lain di tengah oleh dunia, oleh objek-objek yang dapat diamati yang dalam pendidikan gaya Bang. Hal itu dimiliki oleh hanya para guru. Dalam kondisi ini, Freire mengemukakan bahwa dengan gaya Bang yang membius dan mematikan daya kreatif, maka pendidikan hadap masalah menyangkut suatu proses penyingkapan realitas secara terus-menerus yang disebut pertama berusaha mempertahankan penenggelaman kesadaran, sementara yang disebut terakhir berjuang bagi kebangkitan kesadaran dan keterlibatan kritis dalam realitas. Lebih lanjut lagi, ia menyatakan bahwa guru menyajikan pelajarannya kepada murid sebagai bahan pemikiran mereka dan menguji pemikirannya yang terdahulu ketika murid menggunakan hasil pemikirannya sendiri. Peran pendidikan hadap masalah adalah menciptakan bersama dengan murid suatu suasana di mana pengetahuan pada tahap mantra atau doksa diganti dengan pengetahuan pada tahap ilmu. Bagi Freire, pendidikan hadap masalah merupakan sebuah metode pembebasan manusia. Oleh karenanya, metode tersebut berisi laku-laku pemahaman act of cognition, bukannya pengalihan informasi. Laku pemahaman itu sendiri hanya dapat dimunculkan dalam hubungan yang dialogis, yang menuntut adanya pemecahan terhadap masalah kontradiksi antara guru dengan muridnya. Nah, murid diberikan kesempatan untuk melakukan dialog secara terbuka dan bebas, di mana setiap murid dihargai pendapatnya, jawaban masalah atas dasar pengalaman setiap murid, dan setiap murid saling mendidik satu sama lain. Nah, pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas lagi gagasan dari tokoh Paulo Freire. Nah, yang menjadi proyek terbesar Freire dalam menuju sebuah masyarakat revolusioner adalah mengatasi permasalahan masyarakat yang magis dan naif, menuju masyarakat yang kritis dan progresif terhadap realitas sosial. Nah, jika kemudian Freire dan tim pemberantasan buta hurufnya dapat meraih keberhasilan dengan menembus seluruh wilayah di pelosok negeri, itu sebab ide-ide Freire tentang pembahasan ia lanjutkan kembali dengan
menggalakkan sebuah gerakan, yaitu dengan mempresentasikan partisipasi dan emansipasi dalam proses dicapainya untuk seluruh warga negara Brasil. Gerakan Freire ini bukan sebuah gerakan asal terjun. Gerakan Freire adalah sebuah gerakan politik penuh perencanaan dan strategi yang matang, sehingga ukuran mencapai keberhasilan adalah sebuah keniscayaan yang begitu dekat. Nah, begitupun dengan gerakan politik Freire dalam menyadarkan ini disebutnya sebagai gerakan pemberantasan buta huruf. Bagi Freire, manusia bebas adalah manusia sejati, yaitu manusia merdeka yang mampu menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek yang hanya menerima sebuah perlakuan dari pihak lain. Pada hakikatnya, manusia mampu memahami keadaan dirinya dengan lingkungannya, dengan berbekal pikiran dan dengan tindakan praksisnya. Ia akan mampu merubah situasi yang tidak selaras dengan jalan pikirannya. Manusia sejati harus mampu mengatasi keadaan yang menjeratnya. Jika seseorang hanya bahkan tanpa perlawanan menghadapi situasi itu, maka berarti ia sedang tidak manusiawi. Ketika kaum tertindas dengan kesadaran dirinya mampu membebaskan dirinya sendiri dari segala bentuk penindasan, maka saat itu terjadilah yang namanya pembebasan. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Kepadanya dipersilahkan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di kritikan terhadap gagasan tokoh. Freire memberikan sebuah definisi tentang konsep pendidikan humanis. Menurutnya, pendidikan humanis adalah yang pertama, pendidikan yang mempertegas dan memperjelas arah pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan, yaitu sebuah upaya memberdayakan masyarakat tertindas menuju sebuah paradigma kritis dan transformatif dalam mewujudkan sebuah kebebasan sebagai hak asasi manusia. Yang kedua, pendidikan yang selalu menjadi pendamping dan pengawal segala dinamika kehidupan. Dari definisi ini, kemudian Freire memfokuskan kajiannya pada sebuah keadaan dalam kebudayaan dan pengetahuan serta kondisi satu kelompok masyarakat. Yang ketiga, pendidikan emansipatoris, yaitu pendidikan yang tidak saja menjalankan perannya sebagai proses pengalihan pengetahuan atau hanya sekedar proses pengumpulan data dan juga informasi, melainkan mengetahui harus menjadikan peserta didik sebagai makhluk yang menjadi subjek dan hidup secara aktif, juga merasakan persoalan dan ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan. Freire mendasari pendapat di atas bahwa masalah yang ada di dunia ini sebab ada manusia yang realitas. Dalam hal ini, yang menjadi objek masalah adalah kenyataan objek antara manusia dan kehidupan sosial, di mana manusia atau masyarakat yang melahirkan tindakan seperti konflik antar kelas, tindakan kreatif dan usaha untuk memproduksi yang kesemuanya saling berhubungan secara dinamis dalam sebuah kehidupan sosial. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada relevansi gagasan terhadap masalah pendidikan hari ini. Saat ini, e-learning telah ditetapkan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Teman-teman sekalian, kita telah tahu bahwa pada masa pandemi ini banyak sekolah-sekolah yang ditutup, sehingga kita diwajibkan untuk belajar secara online, khususnya untuk jenjang SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, dalam pembelajaran online ini, banyak aplikasi yang digunakan, baik mahasiswa ataupun dosen, bahkan guru. Seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp,
dan lain sebagainya. Tentunya, dalam penerapan e-learning di masa pandemi ini, banyak tantangan serta hambatan yang dilalui oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, dari menggunakan aplikasi online tersebut, dalam dunia pendidikan memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi antar siswa dan juga guru, sehingga menyebabkan banyak siswa yang kurang memahami dalam materi yang disajikan oleh guru. Oleh karena itu, pendidik harus mampu membantu dan membawa proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan komunikasi mereka mengenai materi-materi yang diajarkan. Tidak hanya mencocoki peserta didik dengan memberikan soal-soal yang ada, namun mengenai public speakingnya tidak diolah secara maksimal selama proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja materi yang sempat kami bawakan pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kami ini hanya seorang pelajar yang masih ingin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.